Ayo. Makanya kita ini konsep hidupnya musyarakah, masyarakat, tidak boleh saling menindas. Nah makanya kalau punya kepentingan bersama membentuk nation state, mari kita bersama-sama konsepnya wasyawirhum fil amri musyawarah. Makanya kalau mau melibatkan diri dalam musyawarah, kita punya lembaga majelis permusyawaratan itu sunnah semua di situ. Sunnah yang paling berat itu bukan yang kemudian kado cingkrang makan 3 jari, itu sunnah mudah. Sunnah membentuk negara ini sunnah yang paling susah. Makanya kalau mau musyawarah tinggal daftar. Pengen terlibat musyawarah jadi kepala desa, daftar ke panitia. Pengen terlibat musyawarah menjadi wali kota, daftar ke KPU. Pengen jadi DPR, daftar ke KPU. Kamu nggak peduli anak siapa, turunan siapa, nggak peduli agamamu apa, daftar boleh. Setelah daftar dan diterima, pilihannya cuma 2, cari pengikut sebanyak-banyaknya. Kalau nggak dapat, beli. Loh iya kan? Loh iya. Yang penting jangan politik. Kalau money politik ditangkap polisi sama tentara. Namanya lain, uang bensin. Kalau diterima masjid, sumbangan. Kalau diterima kiai, bisyarah. Itu karena dulu yang nata ini semua adalah para wali, maka teritorinya disebut wilayah. Al-wali punya wilayah. Loh, makanya Indonesia itu disebut wilayah karena kita punya para wali. Kan gitu. Wilayah itu yang bersatu menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Loh itu. Makanya nyaman. NKRI itu nyaman karena konsep ro'iyah, musyarakah, musyawarah, wilayah. Hasilnya NKRI itu apa? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Loh, makanya begitu wilayahnya ini wilayah para wali, maka semua bergerak untuk apa? Menjaga wilayah. Maka ketika wilayah ini dikuasai oleh orang-orang asing dari Belanda, semua melakukan perlawanan. Di Makassar, Sultan Makassar melakukan perlawanan. Di Banten, Sultan Ageng Tirtayasa melakukan perlawanan. Di Jawa, Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan. Di Cilegon, Geger Cilegon melakukan perlawanan. Siapa mereka? Penerus para wali, ulama Torekoh di sini dulu itu. Makanya Belanda berani mengatakan Inlander yang melakukan pemberontakan di Cilegon adalah ulama Torekoh. Qadiriyah wan Naqsabandiyah itu tegas di sini. Belanda menyebut itu. Begitu Belanda menyebut Torekoh Qadiriyah Naqsabandiyah, tiba-tiba mufti Batavia namanya Usman bin Yahya mengatakan memang Torekoh itu sesat, dan kalau melakukan pemberontakan itu namanya ghurur. Karena dia adalah muftinya Belanda. Tambah kenceng perlawanan Belanda karena apa? Ditopang oleh fatwa mufti Batavia. Loh, kalau tiba-tiba kita merdeka karena perjuangan kakek aneh, kakekmu di mana? Orang pemberontakan Banten aja kalian malah menghabisi ulama-ulama Cilegon. Ini saya baca panjang, Pak. 94 saya sudah baca itu sejarah Geger Cilegon, tapi judulnya bukan Geger Cilegon, pemberontakan petani Banten, yang nulis Profesor Dr. Sartono Kartodirjo. Maka akhirnya penelitian itu diteruskan oleh Martin Brusines, melakukan penelitian, meneliti Torekoh di Indonesia. Itu judulnya apa? Tulisannya adalah Tarekat. Itu luar biasa. Akhirnya hasil penelitiannya dibukukan di sini lewat penerbitan namanya INIS tahun 93, 94, 95. Loh, itu jadi keras di sini dulu. Torekoh disesatkan ketika Belanda hanya mengatakan bahwa ini ulama Torekoh, maka kemudian yang punya fatwa bahwa Torekoh itu sesat ya mufti Batavia itu Habib Usman bin ya datanya masih ada, itu kerjasama dengan Senok Nugroho atau Syekh Abdul Ghaffar.
Loh ini kan kita masih punya sejarah. Ya sudah, kalau itu masa lalu ya sudah. Abu Lahab ya tetap Abu Lahab, nggak usah dibikin Abu Lahab itu pahlawan. Bahwa persoalan Rasulullah ketika ngimami sholat gak pernah baca surat Al-Lahab, gak ada masalah. Kenapa? Karena Ikrimah bin Abu Lahab sudah menjadi makmumnya Rasulullah. Ya gak enak loh. Tabbat yada bilahabi wa tabb. Ikrimah itu di belakang Rasulullah, makanya Rasul gak pernah baca surat Al-Lahab. Ini kan tiba-tiba ada orang yang mengatakan bahwa Utsman bin Yahya adalah pahlawan. Nanti dulu, mufti Belanda kok jadi pahlawan itu gimana? Tuh gitu lah. Loh, makanya saya sarankan nanti mesti dibikinkan ini perlawanan luar biasa. Ini penerus para wali, dan itu para syuhada. Syuhada itu nggak mati. La taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun. Syuhada itu masih hidup. Makanya ketika masih hidup dan kamu nggak ngerti, nggak usah. Ada yang kamu ganti makamnya, ada yang kamu ganti namanya. Demi apa? Demi kepentingan bahwa kamu pengen punya sejarah di Indonesia. Gak bisa begitu. Makanya siratal mustaqim ada siratal ladzina an'amta. Alladzina itu banyak orang. Makanya kita hari ini bisa begini. Itu yang mati banyak, Pak. Kita punya Indonesia itu ada orang yang memang mati. Jadi itu bukan hadiah kayak Singapura, ada yang mati. Sekarang misalnya merah putih itu murah, 15.000 dapat. Tapi dulu menegakkan merah putih mati. Menegakkan merah putih itu mati. Makanya orang Jawa Tengah kalau menegakkan merah putih biar gak ditembak, taruh dalam rumah. Biar Belanda gak curiga, tiangnya dikasih tebu. Biar gak curiga, tiangnya dikasih pisang. Biar gak curiga lagi, tiangnya dikasih kelapa. Biar gak curiga, tiangnya dikasih padi. Masih curiga, besok datang bawa tumpeng sama ingkung makan. Kata Belanda, oh cuma mau makan aja ribet. Tapi Belanda nggak tahu begitu makanan habis, padi mengering, rontok, kelapa rontok, pisang rontok, tebu mengering, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Nah sekarang merah putih itu nggak minta nyawa, cuma minta gini tok, kayak gini tok. Itu aja ada yang bid'ah, ada yang musyrik. Itu mesti zaman perang kayak buyutnya mata-matanya Belanda ini. Ini nggak ada yang cerita, sehingga kita akhir-akhir ini selalu diceritakan berbeda. Karena kenapa saya sekarang banyak cerita? Dari dulu saya cerita, tapi sekarang lebih kenceng ceritanya. Karena apa? Kita punya bangsa. Amerika ini begitu dia menjadi negara, dia menanggung kehidupan orang Amerika. Orang Amerika ketika keluar ke negara lain pasti ditangkap. Diminta dokumennya, karena membentuk negara itu resikonya adalah warganya tidak lagi bebas keluar masuk negara orang. Sama Indonesia begitu membentuk nation state, sampean nggak bisa lagi ke negara orang, sampean warga Indonesia kerja di Malaysia ditangkap sampean. Makanya begitu membentuk negara, negara harus kuat melindungi rakyatnya. Agar negara kuat, maka rakyatnya harus mengerti bahwa perjuangan masa lalu juga berat. Makanya Amerika ketika dia menjelaskan bangsanya, dia nggak ribet, cukup lewat film Hollywood dia jelaskan masa lalu Amerika lewat film Wild Wild West sampai The Last of the Mohican. Nah ya, ketika dia gagal di Vietnam, dia bikin Rambo 1 sampai 6, bangsanya nggak boleh malu. Kalah dengan Cina, dia bikin film American Shaolin, American Kung Fu. Kalah sama Jepang, dia bikin American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Duh. Ini negara. Kalah dengan Irak, dia bikin Hot Shot 1 sampai 2. Gagal dalam terorisme dalam bikin film 12 Strong. Cina juga sama, dia menjelaskan masa lalu bangsanya, mulai dari ular putih sampai ular hijau, mulai dari Wong Fei Hung sampai Sun Gokong, dia dijelasin. Jepang juga sama, jelasin masa lalunya. Film-film samurai dijelaskan karena dia menanggung dumping. Dumping itu pasar dalam negeri lebih mahal daripada pasar luar negeri. Semangat Bushido dibangkitkan. Makanya dia film samurai dijelaskan di mana-mana. Apa yang terjadi dengan anak-anak kecil? Bikinkan Samurai X untuk menjelaskan konflik Tokugawa dan restorasi Meiji. Bikin Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Malaysia mulai menjelaskan masa lalunya kepada anak-anak bangsanya. Malaysia diserahkan kembali kepada si Upin dan si Ipin.
Dia tidak boleh. Si Upin ini masa depan Malaysia, dia harus tahu fundamen Malaysia tidak mungkin bisa dipisahkan antar suku, antar bangsa. Maka kemudian masa lalu Malaysia yang berisi anak-anak India, si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan Jarjit. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak Indonesia, kenalkan Susanti. Itu cara mereka. Kita nggak lagi. Kita selalu membanggakan cerita orang. Merah putih kalah dengan bendera Iya, Filistin itu memang harus merdeka. Tapi setelah merdeka punya tugas Filistin itu satu rukun. Fatah sama Hamas jangan ribut. Kita kenapa dulu dijajah Belanda begitu lama? Karena kita nggak rukun. Tapi begitu satu bangsa, satu nusa, satu tanah air, kita rukun. Baru bisa mengusir. Itu kan kita mesti ngajari dia rukun. Kita ini sekarang punya apa saja kayaknya lebih suka punya orang lain. Punya rambut hitam di merah-merah. Akhirnya jadi LKMD. Londo kok mengendasi. Itu iya. Punya ayam gede dikit, ayam Bangkok. Ya, di tempat saya yang asli tinggal gula Jawa. Jambu Bangkok. Sementara bangsa yang lain sudah membangun. Sehingga apa? Korea itu membangun masa depan bangsanya melalui meja makan sama air mata, namanya drakor. Begitu drakor diterima, makanan Korea diterima, industri semua itu Pak. Makanan Korea itu berapa triliun yang dia dapat dari situ. Potongan rambut Korea berapa yang dia dapat dari situ. Saya generasi ini, maaf ini Pak Wali Kota, ini generasi ini mesti generasinya Noah ini. Ariel kayak gitu kan. Saya ini generasi rock. Zaman rock saya ini. Ya, tahun 91 Metallica melakukan konser besar di Moskow. Konser besar di Moskow. Penontonnya 6 juta orang. Bahkan konser 6 juta orang kalah sama BTS. BTS-nya Korea sekali konser yang nonton 100 juta orang, daring lewat HP. Saya hitung dalam 1 tahun konser mereka menghasilkan 2.500 triliun masuk ke Korea. Duit kita masuk ke sana diam-diam. Kalau dulu ngambil punya orang jarah menggunakan senjata, sekarang ceng ngambil dari tempat kita. Mark Zuckerberg pemilik Facebook, pemilik WhatsApp, bayar 200 triliun diambil dari negara kita setiap bulan. Terus apa yang kita mau pasarkan ke seluruh dunia? Ini bangsa dan negara. Ini zaman digital, gak zaman analog. Dunia sudah berubah. Ayo kita mikir. Makanya saya selalu menyarankan gitu. Pemda punya patung besok. Pemda Cilegon bikin patung di depan kantor wali kota. Yang utuh bersih. Ada rambutnya, ada patung manusia. Terus sampai hitung. Biar tahu manusia yang terbaik itu apa yang sudah terjadi. Begitu manusia punya rambut, yang satu mikir pabrik topi, asetnya triliunan di situ dari pabrik topi. Ngelihat manusia punya rambut, yang satu mikir pabrik semir triliunan, yang satu mikir bikin gunting, yang satu mikir bikin peditok, obat kutu, yang satu mikir ini manusia, ini industri. Cilegon ini semua digerakkan oleh manusia. Pabrik Krakatau Steel kenapa? Karena manusia pengen punya bangunan. Dia nambang dan segala macam. Ini industri semua. Begitu lihat muka orang, yang satu bikin celak penghitam muka, alis. Yang ke bawah bikin alis lebih panjang, hidup panjang. Itu maskara. Triliunan aset dia. Ayo, begitu lihat pipinya kusem, bikin blush on. Iya kan di sini skincare. Lihat muka, hidungnya kurang panjang. Bikin apa yang di TV biar sending, situ pokoknya. Begitu lihat mulut orang, yang satu bikin odol, mereknya macam-macam triliunan. Dari mulut manusia punya aset triliunan. Yang satu giginya monyong, bikin behel, bikin sikat. Itu dari muka manusia, aset dunia digerakkan. Sampai di sini, bikin cukuran, tatra, silet. Kita malah ribut ini panjangnya seberapa. Ini duit semua, kita nggak pernah mikir itu. Itu belum sampai lihat jari bikin utek.
Manikur, pedikur, alat potong kuku. Lihat pusar, kita lihatnya syahwat. Orang lain lihat bikin katok ke bawah. Dari celana panjang sampai celana pendek, mereknya apa aja triliunan. Di dalam celana diurus sama dia. Iya kan? Ya diurus semua. Yang keluar lewat belakang menghasilkan pabrik Pampers triliunan. Kalau keluarnya terlalu lancar menghasilkan pabrik Introstop. Kalau keluarnya seret melahirkan pabrik Dulcola. Habis melahirkan tisu basah. Duit semua. Yang depan melahirkan pabrik kondom. Ayo, itu duit semua. Itu manusia. Dan sekarang digerakkan, dunia berubah. Makanya kita bisa melihat sekarang ini dunia berubah. Dulu kita mau lihat kucing Afrika, kita nunggu flora dan fauna. Sehari ditunggu keluarnya Pak Harmoko, Pak Murdiono. Sekarang di sini semua dunia ini tinggal pencet. Kucing Afrika keluar, tengu Afrika, bokong India keluar, ini semua di sini. Makanya televisi hilang, koran tiba-tiba nggak ada, wartel cabut, apa aja hilang. Perusahaan-perusahaan gulung tikar, kenapa? Dunianya berubah. Kita dulu paling seneng kan kalau rindu kepada kekasih. Kita itu menghasilkan industri gede, kerinduan itu dulu. Menghasilkan industri kertas cinta. Warnanya pink, mereknya Harvest, baunya mawar. Kalau sampai keliru bau melati, bau gendruwo. Iya kan, terus kita mulai nulis kartu pos untukmu kekasihku. Entah kenapa aku merindukanmu malam hari ini seberat gunung Krakatau. Meledak-ledak. Semoga tidak terjadi ledakan seperti tahun 1883. Pasti ada tsunami di hatiku. Kamu pasti asalnya Cilegon ya. Kenapa? Ledakanmu seperti Krakatau. Kekasihku. Dulu kan begitu kan, kalau pinter-pinter kita tulis. Itu Susi itu dulu paling pinter tulis surat cinta. Wong itu omongan saya di Jogja. Ikut saya berapa tahun dulu. Kekasihku, entah kenapa malam hari ini aku merindukanmu. Di saat aku menulis surat cintaku ini padamu, aku ragu apakah cinta kita akan bersatu. Karena di samping rumah tetangga sedang memutar lagu Isabella dan lagunya Poppy Mercury, lagu antara Jakarta dan Penang. Dua-duanya tentang putus, kekasihku. Dan semoga lagu ini tidak menjadi isyarat buruk, karena sampai hari ini aku tahu bapakmu masih belum merestuiku. Itu kan dulu panjang gitu kan. Aku tahu malam hari ini kau pun merindukanku, karena kata rembulan kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Kekasihku, sebelum aku pergi aku masih mencium bau tubuhmu. Karena perpisahan itu kau tandai dengan menyentuh ujung hidungku. Di situ ada bau hand body, miniko, panjang gitu, panjang gitu. Kekasihku, kau jangan lupakan aku. Aku tahu ini demi masa depan kau, aku dan anak-anak kita nanti. Cendrawasih burung irian. Terima kasih dan cukup sekian. 4 kali 4 16. Sepat tidak sepat Arab dibalas gitu. Ya itu industri semua loh itu ya nggak. Begitu kita selesai nulis, kita pergi ke kantor pos cari perangko, template no. Tahu-tahu hilang gitu aja lu. Kemana? Karena sekarang cinta tiba-tiba menjadi lebih mudah. Tinggal kita. Terus kalimatnya juga nggak panjang, mah. Saya kira. Makanya sekarang cinta ini kaku, nggak pinter merayu, makanya mudah putus. Loh ya, ini dunia baru, udah nggak seperti dulu. Kita nggak kebayang percepatan dunia dalam 20 tahun seperti ini. Ya, Cilegon dan segala macam akan menghadapi fase itu. Sekarang tentara pensiun, ya kan, tentara pensiun. Iran Irak itu infanteri nggak ada, sudah perang sekarang dengan Israel itu. Pakai tombol aja, cing. Kalau sudah gitu perempuan juga bisa perang, udah kayak gitu. Nama tombol, malah lebih akurat ternyata. Jadi yang menceti tombol di Iran itu perempuan semua. Karena perempuan lebih akurat dan lebih tenang. Makanya perempuan itu kalau udah sadis bahaya, tenang dia. Lu sopir-sopir truk besar di Freeport itu sebagian besar perempuan. Tenang.
Loh ya makanya saya itu teman-teman JP3M. Saya punya nyai, istri saya itu kalau nembak titis karena tenang. Saya tanya kenapa kamu bisa setenang itu kalau menembak sana? Karena aku udah terlatih sulit menembakmu. Loh, perempuan roket. Loh, sekarang dunia baru ini nggak usah jin pensiun. Loh, jin itu pensiun. Dulu kalau mau urusan cinta, jin didatangkan Sunan Mata Kaji Haji Kujaran Kuyang gitu dulu. Sekarang jin cinta udah berhenti karena cinta tumbuh bersama Avanza. Lo perempuan kan rasional, daripada kemenyan mending Avanza, daripada bau kemenyan mending bau knalpot. Lo iya kan, lo jin pensiun. Saya ini biasanya kalau bulan Suro, bulan gini itu banyak yang datang. Yai minta ilmu pukulan, biar pak langsung pingsan. Kok nggak ada ini orang datang lagi. Ternyata mukul orang itu sekarang 60 juta. Pak itu divisum 60 juta. Ayo, makanya para jawara ini saya ini juga tukang kelahi dulu tapi begitu sekarang saya belum kelahi, Banser udah maju duluan. Jawara udah maju duluan, nggak jadi saya. Loh, dunia berubah, kursus-kursusan habis. Dulu kalau ibu-ibu ini diundang wali kota mantenan gitu, bingung cara dandannya, datanglah ke salon. Sekarang tutorial make up artis, selesai. Dunia baru. Siapa yang mengambil itu dia akan menguasai dunia. Tapi apa yang terjadi bahwa bangsa dan negara harus kita jaga. Kalau Cilegon menjaga dengan darah, dengan air mata, geger Cilegon, kita akan jaga bangsa dengan persatuan. Era itu sudah, itu makanya itu yang disebut pahlawan. Kalau kita sekarang lahir di era itu, mungkin lari kita. Orang di era itu berani perang, mati berani. Kita ini BPJS belum turun, ributnya udah setengah mati. Makanya generasi kita tidak dilahirkan Allah di zaman Cilegon. Coba kalau generasi kita lahir di zaman itu, lari kita. Orang model begini. Dulu tanah kerajaan Banten diserahkan sama NKRI. Sekarang kena 1 meter ribut sampai Mahkamah Agung. Jadi nggak kelas kita sama para pahlawan itu, nggak ada kelasnya. Hebat-hebat keturunan sultan ini, punya masa lalu nenek moyang yang hebat-hebat. Geger Cilegon, Kiai Wasid ini hebat, orang berani gini. Bukan tentara, bukan apa, jawara berani. Karena apa? Demi hak mempertahankan wilayah. Makanya kita nggak boleh lagi dijajah sama atas nama apa aja. Kita Indonesia. Nah itulah maka kiai-kiai itu jaga persatuan. Kiai itu ngurusnya agama, maka agama dijadikan alat pemersatu. Doa. Yang lain sudah sendiri-sendiri kalau doa. Kalau kiai berdoa masih bareng-bareng menjaga persatuan doa. Kiainya yang doa, santrinya yang aminah. Amin, 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 amin. Kalau kepanjangan amin, kiainya paham. Walhamdulillahirabbil alamin. Begitu yang doa tambah banyak diajak ke alun-alun Cilegon. Namanya istighosah. Semua terlibat mulai dari bakul bakso, bakul soto, seluruh rakyat terlibat, kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar. Yang lain udah sendiri-sendiri. Sholawat, kita persatuan, yang lain udah nggak sholawat. Kita masih sholawatan sendiri-sendiri. Yang suka dangdut, ya Rasulullah salamun alaik, ya. Yang suka orang Jawa ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Itu yang orang Sunda ya Rasulullah salamun alaik. Yang santri marhaban ya nurul aini marhaban. Begitu yang sholawatan tambah banyak dibawa ke alun Cilegon bersolawat, bendera laku, slayer laku, apa aja laku. Loh, ada orang meninggal kita bersatu 3 hari, 4 hari, itu ayam laku, jajanan pasar laku, tahun sekali kita khol, tenda laku, son laku, sama terhadap makam para leluhur kita ziarah, para wali kita ziarah, bis pariwisata laku, sampai di makam para wali jualan nasi laku, jualan celana laku, tasbih laku, sampai copet bisa hidup di makam para wali. Terus di situ kita rukun, kiainya yang tua, la ilaha illallah,
La ilaha illallah. Tiba-tiba datang kiainya lebih muda ketua ruangan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini katut ini yang la ilaha sallallahu ala ikut ini. Rombongan satu bis lagi datang. Ibadallah, rijalallah, aghizuna liajlillah wa kunu'au lana lillah zanaqdha bifadlillah. Ini nggak pernah ada yang ribut, gantian. Yang enggak beda-beda. Yang satu datang bawa speaker tok, speaker kecil itu. Rombongan dari Cilegon ditunggu di bis. Ini nggak ribut. Itu. Begitu kita ziarah ke makam para leluhur, kita punya kebanggaan bahwa kita punya masa lalu, kita mencintai para leluhur, dan tanah itu kita cintai karena tempat bersemayamnya para leluhur. Setiap titik-titik yang kita menghasilkan cinta, di situ akan terbangun rasa cinta tanah air. Makanya teroris tidak pernah tumbuh dari orang yang suka ziarah kubur. Mau ngebom Banten nggak enak sama makam para wali Banten. Mau ngebom Surabaya nggak enak sama Sunan Ampel. Maka tukang ngebom pasti nggak suka ziarah kubur. Maka kalau nyari teroris jangan cari di tempat-tempat orang yang suka ziarah kubur. Lu kan enak. Dan agama itu otoritas tertinggi. Orang kalau sudah ngomong agama, ya cuman Tuhan yang bisa menghentikan. Makanya kalau orang ngomong agama hati-hati. Makanya cara kiai biar orang itu hati-hati kalau ngomong agama, karena ada tempat yang orang sudah tidak bisa berani ngelawan. Karena kiai itu dibagi dua, ada kiai sakti, kiai kurang sakti. Kalau saya ini kiai kurang sakti, jadi bisa diinterupsi. Kiai yang paling sakti itu siapa? Kiai kalau sudah khutbah Jumat, enggak ada orang berani itu. Kalau sudah ittaqullah, enggak ada orang berani. Makanya biar enggak ngawur disuruh pegang tongkat sama baca teks. Akhirnya ketika baca teks ya ittaqullah, ittaqullah. Ya kan sopan dong baca. Begitu teksnya enggak ada, tongkatnya masih lumayan. Ittaqullah. Begitu tongkatnya enggak ada, saudara Robinson, ya gitu. Saudara Adi Prabowo, saudara Jokowi, ya itu karena enggak ada tongkatnya lagi. Makanya kalau mencari tempat-tempat yang kucur-kucur itu cari ke masjidnya pasti nggak ada tongkatnya. Iya Pak polisi, Pak tentara cari aja nggak ada tongkatnya. Kok nggak ada kok grogi ini mau jawab ini. Karena kayaknya masjidnya sudah banyak. Itu awal. Jadi ini bukan persoalan syariat, bukan nggak ada. Wong khutbah itu nggak pakai tongkat ya nggak apa-apa. Pakai tongkat ya cuman 5 syayikhim karena tuanya ulama harus ada tongkat dan biar tenang. Ini loh cara kita jaga bangsa dan negara. Jadi geger Cilegon itu sesuatu yang kita bisa baca sebagai sebuah kronik sejarah bahwa ya di zaman itu rangkaian para wali ini memang punya kekuatan untuk melakukan penjagaan wilayah itulah. Tapi kalau mau lebih detail nanti kita adakan seminar, kita undang Profesor Anar Gonggong atau apa. Biar jelas karena geger Cilegon itu sesuatu yang luar biasa. Makanya kalau bisa dibikinlah monumen gitu, monumen geger Cilegon, biar anak-anak nanti tahu, kan gitu. Pak Wali dianggarkan monumen geger Cilegon itu apa ini, iki loh, nanti narasinya ada di bawahnya tokoh-tokohnya. Karena kalau enggak susah. Loh Islam itu mengajarkan seperti itu. Makanya Islam punya titik-titik di mana menengok masa lalu. Loh haji itu kan menengok masa lalu. Nabi Ibrahim ketika membuka Makkah, mencari Ka'bah itu, mencari awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Makkah mubarakah, terus berdoa Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati lam yashkurun. Itu menyisakan tapak kaki dikenal dengan maqam Ibrahim. Nabi Ismail membantu dikenal dengan nama Hijr Ismail. Siti Hajar dengan Sofa Marwah. Tempatnya Siti Hawa sama Nabi Adam dikenal dengan Jabal Rahmah. Kita tengok ke sana. Makanya kalau ke Jabal Rahmah nggak boleh pakai topi karena zaman Nabi Adam belum ada pabrik topi. Kenapa kita nggak boleh pakai simpak? Karena zaman itu belum ada jualan katok. Suruh napak tilas jinjit. Islam itu menghargai masa lalu. Makanya Nabi Muhammad tidak pernah lupa kama sholaita ala sayyidina Ibrahim, kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Surabaya punya tugu pahlawan.
Jogja punya tentara pelajar, Cilegon punya Tugu Geger Cilegon. Harus punya, ini pusat perjuangan. Orang-orang yang merelakan darahnya yang disebut syuhada itu harus ada monumennya. Di Mekah monumen Uhud, monumen Badar, sampai sekarang masih ada. Lagi jangan sampai lupa bahwa estafeta NKRI salah satunya adalah syuhadanya orang Cilegon. Tanpa syuhadanya orang Cilegon, mungkin Banten juga akan menjadi negara yang paling yang masih berada di dalam cengkeraman ketakutan pada Belanda. Tapi begitu Cilegon bergerak, seluruhnya bergerak sampai akhirnya menjadi peristiwa-peristiwa yang kita kenal dengan Hari Pahlawan 10 November apa. Itu jangan dilupakan ya. Saya minta satu aja, nanti dirikanlah setelah kita adakan seminar terus Geger Cilegon, kita bikin tugunya seperti apa. Dan itu baru kita bikin tugu apa. Gak usah terus ini musyrik, gak usah. Orang tugu kita bikin selfie sekarang. Peta-peta itu semua punya sejarahnya. Ya, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri 017. Di sini saya mengajak Anda semua untuk menyelami kembali pengajian Gus Muwafiq yang penuh makna. Video ini tidak hanya menampilkan potongan ceramah beliau, tapi juga saya lengkapi dengan analisis dan pandangan pribadi. Ini adalah bentuk apresiasi dan upaya saya untuk menggali hikmah yang lebih dalam. Harus diakui, ceramah Gus Muwafiq selalu punya daya tarik. Selain ilmu yang beliau sampaikan, gaya bahasa yang sederhana dan humornya membuat kita betah. Menurut saya, humor adalah alat dakwah yang paling cerdas. Beliau mampu membuat ajaran Islam yang kadang terasa berat menjadi ringan, mudah dicerna, dan langsung menyentuh hati. Mari kita bedah lebih dalam bagaimana humor ini menjadi jembatan ilmu beliau. Ada beberapa poin penting dari pengajian Gus Muwafiq yang sangat berkesan bagi saya. Pertama, saya kagum melihat bagaimana beliau menghubungkan ajaran agama dengan realitas hidup sehari-hari. Beliau tidak hanya sekadar untuk membahas dalil dari kitab, tetapi juga memberikan contoh nyata yang relevan dengan kehidupan kita, mulai dari urusan rezeki, hubungan bertetangga, hingga masalah rumah tangga. Ini membuat ilmu beliau terasa dekat dan praktis, membuktikan bahwa agama adalah solusi, bukan hanya teori. Kedua, saya sangat terkesan dengan pesan kesederhanaan yang terus beliau sampaikan. Di era serba digital yang penuh dengan pameran kekayaan, Gus Muwafiq mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang tenang, bukan dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Pesan beliau, jangan terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa mengejar ketenangan batin, adalah tamparan halus yang mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bersemayam di dalam diri kita. Ketiga, saya mengamati beliau mengemas dakwahnya dengan kearifan lokal Jawa. Sebagai ulama dari tanah Jawa, beliau sering menyisipkan peribahasa atau pepatah Jawa yang penuh makna. Metode ini sangat efektif karena membuat ajaran Islam lebih mudah untuk dipahami dan mengakar dalam budaya setempat. Beliau berhasil membuktikan bahwa dakwah bisa beradaptasi dengan konteks budaya tanpa mengorbankan esensi ajaran Islam itu sendiri. Dan yang terakhir adalah peran beliau sebagai figur masyarakat yang dicintai. Gus Muwafiq bukan hanya seorang penceramah, beliau adalah sosok yang dekat dengan umatnya, penasehat, penengah masalah, dan pemimpin spiritual. Beliau berbicara bukan dari posisi yang lebih tinggi, melainkan sebagai seorang ayah, teman, atau guru yang tulus membimbing. Ini mengajarkan kita
tentang pentingnya adab dan ketulusan dalam berdakwah. Pesan inti dari video pengajian Gus Muafik ini adalah bahwa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan membumi tidak hanya menambah pengetahuan, tapi juga membawa ketenangan dan inspirasi. Dalam pengajian itu, kita diajarkan tentang pentingnya bersabar dan ikhlas sebagai kekuatan batin untuk menjalani hidup. Kita juga diingatkan untuk lebih fokus pada introspeksi dan memperbaiki diri, alih-alih sibuk mencari kesalahan orang lain. Inti dari semua ajarannya adalah bahwa Islam adalah agama yang mudah, damai, dan menjadi solusi bagi segala masalah kehidupan. Jangan lupa